Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, kami dari kelompok 1 mata kuliah Islam dan Iptek. Di sini kami akan membahas judul kami tentang karya monumental umat Islam dalam Iptek. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman kita yang berikutnya. Zaman kejayaan dan zaman kemunduran. Masa kejayaan adalah periode kejayaan Islam ditandai dengan kemajuan di bidang astronomi, matematika, kedokteran, dan teknologi yang berdampak besar bagi umat manusia. Masa kemunduran adalah pada akhirnya umat Islam mengalami kemunduran akibat faktor-faktor internal dan eksternal. Ini mendorong supaya kebangkitan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, hakikat teks dalam pandangan Islam, alat untuk beribadah dalam Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi dipandang sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Wujud syukur, mengembangkan ipteks merupakan wujud syukur manusia atas karunia dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kolektif, umat Islam memiliki kewajiban kolektif untuk terus mengembangkan ipteks demi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Kewajiban menuntut ilmu dan mengamalkan. Yang pertama, perintah menuntut ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang kedua, mengamalkan ilmu. Ilmu yang diperoleh harus diamalkan untuk kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, derajat tinggi bagi ilmuwan. Islam mengangkat derajat tinggi bagi mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Selanjutnya ada sinergi ilmu dan pengintegrasiannya. Sinergi ilmu, Islam mendorong adanya sinergi antara ilmu agama dan ilmu hukum untuk mencapai kemajuan umat. Pengintegrasian nilai, ilmu pengetahuan harus diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk menjaga keseimbangan dan kemanfaatan. Warisan intelektual umat Islam dalam inteks harus dijaga dan dikembangkan untuk menjawab tantangan Islam. Yang kemudian ada ilmu pengetahuan tidak bebas nilai. Yang pertama itu ada etika. Islam itu memandang ilmu pengetahuan tidak bebas nilai harus dilandasi etika dan moralitas yang mulia. Kemudian ada tanggung jawab. Pengembangan iptek harus didasari rasa tanggung jawab untuk kemaslahatan umat manusia. Dan yang terakhir ada keseimbangan, di mana Islam itu menekankan keseimbangan antara dimensi spiritualitas dan material dalam pengembangan iptek. Untuk selanjutnya ada transmisi ilmu pengetahuan. Pertama itu ada peran ulama. Peran ulama memainkan peran penting dalam transmisi ilmu pengetahuan dan menjaga warisan intelektual Islam. Yang kedua ada kontribusi cendekiawan. Cendekiawan muslim juga memberikan sumbangan berharga dalam pengembangan dan penyebaran iptek. Yang ketiga ada generasi keilmuan. Generasi keilmuan ini di kalangan umat Islam harus dijaga agar warisan intelektual tetap lestari. Selanjutnya, relevansi warisan intelektual Islam. Nah, warisan intelektual adalah ada astronomi, matematika, dan kedokteran. Kontribusi nyatanya pengembangan sistem kalender, penemuan angka dan aljabar, pengembangan ilmu farmasi, dan relevansi saat ini navigasi dan pengukuran waktu, komputasi dan teknologi informasi, dan kemajuan bidang kesehatan. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari kelompok 1 tentang karya monumental umat Islam dalam Iptek. Nah, semoga apa yang dijelaskan oleh teman-teman kami dari kelompok 1 dapat kalian pahami. Untuk itu, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.